dotiki na ho di joloni abang sani. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, semua jemaat Tuhan dimanapun berada untuk saat ini. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Pengkhotbah 2 ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengkhotbah mengecam orang-orang yang salah menentukan prioritas di dalam hidup mereka. Bahwa pengkhotbah membuat sebuah perbandingan antara orang berhikmat yang hidup di dalam terang dan juga orang bodoh yang hidup di dalam gelap. Namun ada hal yang sangat menarik sesuai dengan nas ini, bahwa dalam perenungannya pengkhotbah menyadari bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika pengkhotbah melihat akan hidupnya, bahwa ia bisa mencapai segala sesuatunya, bahkan ia bisa menjadi seorang raja. Ternyata dia berpikir itu adalah sebuah kesia-siaan. Raja itu akan berakhir, tahta itu akan diteruskan oleh penerusnya. Memang dalam kitab ini kita akan melihat ada banyak kata yang dituliskan, yang dikatakan sia-sia. Apa artinya kata itu? Tentu sia-sia bukan berarti mau menyatakan tidak ada gunanya, tetapi hendak mau menegaskan bahwa jika dikatakan sia-sia itu adalah sementara, bisa dimakan ruang, bisa dimakan waktu, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika seseorang meninggal, bisa saja dia akan dikenal mungkin hanya beberapa minggu atau mungkin hanya beberapa bulan. Selanjutnya dalam perjalanan waktu, bisa saja dia akan dilupakan, bahkan hilang lenyap sama sekali. Di dalam kehidupan ini, seperti yang dipertegas oleh pengkhotbah, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berhikmat, ada orang bodoh, ada orang yang bersuka cita, ada orang yang berduka cita, dan lain sebagainya. Semuanya akan mengalami nasib yang sama. Jika memang demikian, apakah kita akan berdiam diri, membiarkan hidup berjalan biasa-biasa saja sesuai dengan perputaran waktu? Tentu jawabannya tidak. Jikalaupun semuanya memiliki nasib yang sama, semuanya sia-sia yang berarti sementara, tetap saja kita harus menentukan prioritas hidup dan sadar bagaimana hidup ini dijalani dengan baik. Karena itu, hidup yang sia-sia sebenarnya adalah hidup yang hanya terarah pada hal-hal duniawi atau memiliki prioritas duniawi. Ini yang terjadi ketika seorang kaya menjumpai Yesus yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Bahwa fokus hidup dari si kaya itu adalah hartanya, itu adalah hidupnya bersifat keduniawian.
Oleh sebab itu dia berakhir dengan tragis. Semuanya sia-sia. Sebagai orang percaya, keunggulan yang kita miliki memang sangat terbatas. Tetapi marilah dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mengukir hidup yang bermakna, menjalani hidup dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian, dan kepolosan iman. Marilah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan lain sebagainya. Kita harus mampu memihak kepada budaya kehidupan, di mana kita membiasakan segala sesuatu yang baik, mau bekerja keras, mau memiliki komitmen, dan fokus untuk melakukan hal-hal yang positif. Secara khusus untuk saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari kita, bahwa bangsa ini, kota ataupun tempat daerah di mana kita tinggal, kita sedang menghadapi COVID-19. Marilah dengan memiliki prioritas yang utama, bersandar kepada Yesus Kristus, kita boleh melakukan yang terbaik untuk memutus mata rantai COVID-19. Orang berhikmat tahu bahwa waktunya sangat singkat, sehingga ia akan selalu berupaya melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang bodoh akan sibuk menghitung apa yang menjadi pencapaiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi yang terpenting dalam hidup ini, walaupun bersifat sementara, bahwa kita mengutamakan hal-hal yang baik, menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjalani hidup yang memiliki nilai tinggi, dan menghindari hal-hal yang buruk dalam segala bentuk dan levelnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga